Pak Lurah, Pak Camat, tolong ini nanti diselesaikanlah secara kekeluargaan. Minta biar semua di sini ada hak demokrasi, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Coba selesaikan. Saran waktu itu adakan pemilihan, jadi bukan pemilihan ulang ya, bukan pemilihan ulang karena nggak pernah ada pemilihan. Karena belum ada pemilihan. Tapi aklamasi. Ya. Apa yang menjadi saran? Berjalan waktu kayaknya tidak ada tanggapan. Sama komisi itu Pak Lika juga udah bilang ini salah, apa yang Pak Lurah buat ini bertentangan sama Perwako. Kita ada bukti bahwa calon yang bukan calon, incumbent itu anggota partai politik. Alur Podcast, tempatnya bicara. Selamat datang Kak Nina Milani. Terima kasih ya atas ininya undangannya hadir. Terima kasih lagi bisa hadir, senang sekali saya bisa hadir di Alur News Podcast kita pada sore hari ini. Iya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Dan ini tadi baru selesai sih sebenarnya dari paripurna karena memang begitu kemarin ada undangan dari Adinda. Kenapa? Iya kan supaya di sini ingin menyampaikan sesuatu itu secara menyeluruh, informasi yang memang yang sedang hangat-hangat ya nanti. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, kita sengaja ngundang Kak Nina di sini di Alur Podcast karena ada sesuatu yang viral nih, lagi heboh di Batam, yaitu terkait konflik pemilihan RW di wilayah Dapil Kak Nina. Yaitu di perumahan Galaxy Park ya, Tanjung Riau ya. Nah kemarin sempat dibawa ke rapat dengar pendapat di Komisi 1. Nah seperti apa sih Kak konfliknya itu di dalam pemilihan RW 14 ya di Tanjung Riau, setahu Kakak nih? Kalau secara menyeluruh yang panjang ini ceritanya, kebetulan juga kenapa Kakak juga mau hadir di sini guna memberikan informasinya, jadi tidak setengah-setengah. Iya betul. Ini terkait masalah incumbent yang secara aklamasi diputuskan dan dikeluarkan SK-nya oleh Lurah sebagai RW terpilih. Sementara di sana itu ada lawan. Oh ada calon lain, ada calon lain yang juga mencalonkan diri, tetapi karena mungkin ada aturannya dari panitia akhirnya tereliminir karena ada aturan-aturan yang menurut panitia pemilihan tidak memenuhi persyaratan. Betul. Jadi sebenarnya ini saya sendiri tahunya, kakak ini tahunya bukan di hubungi warga atau di mana siapapun itu, karena ini memang dapil waktu itu lagi rapat di Banggar, jadi Buya waktu itu ada amanah Buya, Pak Camat menitipkan amanah Pak Camat, saya minta tolong ada permasalahan yang terjadi diselesaikan. Itu amanah dari Buya, dan Buya waktu itu juga nggak bisa terlalu lama karena harus berangkat, ada dinas luar, Komisi 1 waktu itu berangkat kemana saya lupa. Di situ baru mengetahui bahwa ada permasalahan yang terjadi di dapil kakak. Dan memang karena itu dapil dan sudah tugasnya kita juga di sana, jadi langsung berinisiatif berbicara sama Pak Lurah, saya minta tolong dimediasikan antara kedua belah pihak yang sedang berselisih, antara incumbent dan ini calon RW yang juga mencalonkan diri. Dan alhamdulillah berjalan waktu juga akhirnya dapatlah hari waktu itu, kalau saya hari Minggu difasilitasi sama Pak Lurah di kantor kecamatan, sama Pak Camat di kantor camat. Di situ hadir Pak Lurah, hadir juga Pak Camat, saya, terus dua belah pihak sama panitia TRW. Dan di sana masing-masing juga sudah menyampaikan permasalahannya, menyampaikan apa yang terjadi. Memang benar dua pihak itu. Di situ kakak sendiri melihat ada keganjilan. Apa yang ganjil itu Kak?
Di situ ganjilnya terhadap aturan yang dibuat oleh panitia pelaksana. Oh, panitia pemilihan. Ya, Oke. panitia pelaksana pemilihan RW. Seperti apa itu, Kak? Misalnya yang satu di situ ada persyaratan yang tidak ada di Perwako. Oke. Tidak ada di Perwako. Salah satunya tentang mengumpulkan KTP masing-masing RT itu sebanyak 20 orang tiap RT. Jadi ada 4 RT sana 80. Oh, gitu. Iya. Dan Oke. itu tidak ada di Perwako. Terus juga masalah ada verifikasi secara door to door, dan itu tidak ada di Perwako juga. Dan itu juga tidak ada di Tatip, mungkin tidak, itu ambigu. Mereka cuma bilang akan diverifikasi tapi tidak ada secara door to door. Nah, jadi menurut panitia, kenapa digugurkan? Karena diminta menyerahkan berkas sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini Pak Henry ya. Pak Henry tidak menyerahkan berkas, tapi sebenarnya beliau ini sudah ada berkasnya, tapi tidak mau ketika dengar akan ada verifikasi door to door tersebut. Nah, karena waktu itu juga tidak memperpanjang masalah, cuman dari pertemuan pagi hari itu sekedar memberi saran. Memang ini ranahnya bukan di ranah komisi, kakak ada di komisi 4, itu ranah komisi 1. Nah, cuman karena tanggung jawab juga dan itu dapil. Dan ini dapil ya? Iya, memberi saran kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Pak Lurah, Pak Camat, tolong ini nanti diselesaikanlah secara kekeluargaan. Minta biar semua di sini ada hak demokrasi yang tidak terwakilkan bagian dari Pak Henry, karena secara aklamasi diputuskan waktu itu. Jadi hak sebagian mungkin yang memilih Pak Henry, haknya tidak tersampaikan di sini. Agar tidak terjadi konflik juga. Iya, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Coba selesaikan. Saran waktu itu adakan pemilihan. Jadi bukan pemilihan ulang ya, bukan pemilihan ulang karena nggak pernah ada pemilihan. Karena belum ada pemilihan. Tapi aklamasi. Iya. Nah, okay. Jadi adakan pemilihan. Karena ada 2 calon. Ya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi saran? Berjalan waktu kayaknya tidak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Jadi waktu itu juga surat sudah dilayangkan sama Pak Henry masuk di Komisi 1. Apa yang dilakukan panitia pemilihan RW ini? Apakah sesuai syarat yang untuk calon? Karena saya dengar kan, saya konfirmasi syarat yang misalnya pengumpulan data KTP dukungan ya. Nah, ini hanya berlaku dengan 1 calon. Ya itu tadi. Bukan incumbent. Nah, sesuai nggak menurut kakak dengan Perwako? Ya tidak sesuai. Di Perwako juga tidak ada. Jangankan mengenai apa namanya, bahwa masing-masing itu nggak ada menyiapkan 20 KK per RT, itu nggak ada di Perwakonya, nggak ada. Oke, dilanjutkan. Ya, jadi tahap selanjutnya karena Pak Henry mungkin merasa haknya juga sebagai warga negara di sini tidak terpenuhi, dia melayangkan surat ke Komisi 1. Nah, melayangkan surat untuk RDP. Ya, masuk ke Komisi 1. Jadi di sini alur mekanisme telah ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Melayangkan surat, jadi bukan ada lewat siapa apa enggak. Dan masuk, diterima sama ketua komisi. Inilah dia, kita ini kan nggak mau ribut-ribut. Dicoba sama ketua komisi 1 untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat sebelum RDP. Belum RDP. Biar kalau perlu nggak usah di RDP kan kalau masalah sudah selesai. Karena hanya persoalan pemilihan RW. Betul, iya. Nah, jadi dipanggil waktu itu Pak Lurah, Pak Camat. Tapi waktu itu datang Pak Camat berhalangan. Jadi yang datang itu Pak Lurah. Ya. Nah, di situ disampaikan sama Pak Lurah. Termasuk panitia kak? Panitia tidak. Kita Pak Lurah aja, nggak perlu yang lain, nggak usah. Karena hadirnya panitia ini atas SK yang dikeluarkan Lurah. Ya, Pak Lurah kita panggil karena yang penguasa wilayah di situ, yang tahu wilayah itu Pak Lurah. Pak Lurah dulu. Sampai ke Pak Lurah tuh kita udah tanya langsung sama Pak Lurah, dan Pak Lurah tetap mesti keras bahwa ini sah gitu. Oh, sah. Nah, ini SK-nya ini Hmm. gimana saya menganulir gitu. Tapi Pak, ini tidak ada terwakilan, akhirnya sama juga. Termasuk
mengaminkan syarat yang ditentukan panitia Benar, itu, iya. pengumpulan data. Nah, benar-benar. Jadi sama Komisi 1 Pak Lika juga udah bilang ini salah. Apa yang Pak Lurah buat ini bertentangan sama Perwako. Saran kembali diberikan. Dibilang buat pemilihan bukan pemilihan RW di sana. Tapi sebenarnya Kak, kami konfirmasi ke Bang Hendrik, katanya sempat dipanggil oleh camat dan camat sempat mengatakan yang syarat yang ditentukan oleh panitia ini salah Nah, sebenarnya. ya itu waktu itu saya juga nggak ada ya, itu hanya antara Pak Henry, Pak Camat, Pak Lurah. Saya Tapi kakak berubah, belum. tapi berubah. Ya itu sekarang. kakak dengar juga gitu kan. Itu kakak dengar juga, tapi mungkin kakak juga nggak bisa kasih klarifikasi karena memang nggak ada di tempat itu. Nggak ada. Ya yang tahu ya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Henry lah. Jadi sebatas di sini yang memang kakak memang langsung tahu, hadir dan mendengar, terlibat langsung. Nah, jadi di situ kembali lagi tadi katanya Pak Lurah, itu dari Pak Lika udah menyarankan. Pak Lika menyarankan segera masalah ini harus segera diakhiri, jangan diperpanjang. Ini jadi konflik nanti di tengah masyarakat, terpecah-pecah. Nah, jangan sampai kayak gini. Coba diselesaikan Pak Lurah. Nah, di situ juga kita sampaikan Pak Lurah nih kekeh nih, udah sesuai dengan Perwako Pak. Nggak bisa Pak, SK Pak Lurah ini udah banyak salahnya. Salah satunya yang paling terang ditunjukkan. Kita ada bukti bahwa calon yang bukan calon, incumbent itu anggota partai politik dan itu disipol. Kita tunjukkan. Nah, syarat ini tidak berlaku di pemilihan itu. Nah, itu dia yang kita tanyakan sama Pak Lurah. Kenapa justru ini mendasar? Padahal syarat itu ada di Perwako. Ada. Ada. Tidak bisa kan di pasal 25 apa 26 itu. Jadi malah menciptakan syarat sendiri. Nah, itu dia nggak justru syarat yang utama itu mereka kok nggak ada memasukkan, malah kecenderungannya sudah tahu malah mengindahkan. Nah, itu kita sampaikan ke Pak Lurah. Nah, tolong kembali lagi sarannya pada waktu itu pemilihan dilaksanakan Pak Lurah, buat pemilihan. Dan juga waktu itu sebelum ke pemilihan, coba Pak Lurah, kata sarannya ketua, ini kan masalah dua-duanya ini kan sebenarnya ini perangkat RW yang lama, satu ketuanya, ketua RW, yang satu sekretaris. Sekretaris ya. Bener. Coba didudukkan, Pak Lurah memanggil Pak Ferry, panggil Pak Henry. Nggak usah dulu bawa pendukungnya. Iya. Nah, gimana pun kan dulu bersama-sama ini, sama-sama membangun di RW. Iya, Nah, betul. coba diselesaikan, mungkin ada solusi yang baik, ada win-win solution yang bisa diberikan kalau udah duduk bertiga, Pak Lurah lah penengahnya gitu. Itu udah Tapi ini malah nggak dilakukan oleh Lurah. tidak. Tetap tak ada dilakukan. Di situ waktu itu ada juga waktu pertemuan itu ada Buya hadir, ada Pak Sarumaha, Pak Jimmy, saya Pak Likai. Kakak karena dipanggil karena itu memang dapil. Bagaimana kakak menilai ketika Lurah mengingkari Perwako ini sendiri? Seharusnya kan mematuhi menjalankan Perwako ini. Ini kan Itu peraturan wali kota Batam. makanya saya juga, kakak juga bingung. Kok bisa kayak gitu? Ini Pak Lurah jadi terkesannya di sini Perwako diindahkan sama dia. Nah, itu yang kita juga. Nah, ini kan artinya tanda kutip ya, melawan peraturan wali kota sendiri. Nah, iya, kita juga nggak tahu kenapa Lurah bisa begitu. Jadi apa yang kemudian nanti misalnya dilakukan oleh DPRD Kota? Nggak, mungkin kakak selesaikan dulu ya. Oke, Tadi ceritanya jadi biar semuanya jelas, biar clear gitu, maksudnya tidak setengah-setengah. Nah, kemudian lagi kayaknya itu sehari sebelum RDP masih mengusahakan Komisi 1 coba diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Itu ada Pak Camat hadir, Pak Lurah, ada Pak Camat. Tetap sama itu yang menjadi sarannya pemilihan. Kakak ini heran kenapa sih susah melaksanakan pemilihan? Padahal ada pemilihan, iya jelas. Terus ada. kalau memang incumbent memang mendapat dukungan, laksanakan aja. Kenapa terus memaksakan SK yang secara aklamasi itu gitu? Nah, di situ Pak Camat datang, Pak Lurah datang juga. Kakak datang ke Komisi 1 waktu itu. Jumpa Pak Lurah udah bawa ini lagi tanda tangan. Tanda tangan kayak petisi lah. Iya. Bahwa SK-nya itu nggak bisa dianulir. Bahwa warga dukungan warga gitu. Membawa nama warga nih. Nah, ada tanda tangan. Ada Ada tanda tangan warga
Kan tadi dibilang ini banyak nih di apa yang dilakukan SK-nya Pak Lurah ini nih salah, banyak bertentangan sama Perwako. Iya. Nah, jadi Artinya kan anulir lah. Gugur nih. Ya anulir. Nah ternyata di lapangan bukan menganulir, lurah datang lagi dengan bawa tanda tangan. Nah Tanda tangan. iya. Nah itu nggak penting. Saya bukan mau tanda tangan itu kata ketua, bukan tanda tangan. Saya mintanya pemilihan dilaksanakan. Karena itulah tadi kan kita udah coba jalin komunikasi, sudah memberikan saran. Artinya bukan sekali dua kali lah. Bukan sekali dua kali udah dikasih tahu. Akhirnya ya udahlah kalau kayak begini kita lakukan RDP. Akhirnya diambil kesimpulan. Besokan harinya ya dibuatlah RDP. Nah, nah di RDP ini kan ada yang heboh nih kan. Nah, ya. Sampai ya mohon maaf saya tidak sebut tapi mungkin sudah tahu semua. Iya. Sampai ada lempar-lempar mic, Nah. ada bentak pukul-pukul meja, segala macam. Iya. Nah, itu ya. seperti apa sebenarnya Kak? Karena informasinya Kak Nina ini ikut juga dalam RDP. Saya hadir, iya. Walaupun Komisi 4 ya. Iya, nah teman-teman Karena dapil ya. Betul, Oke. teman-teman mengundang karena ini dapil dan saya juga udah beberapa kali juga minta teman-teman karena ini jangan sampai nantinya jadi perpecahan di warga. Perpecahan karena ya gimana pun juga itu dapil, warga-warga saya yang saya wakilkan, kakak wakilkan. Iya. Jadi hadir di sana. Dibuka sama Pak Likai, semua berjalan dengan lancar sampai juga Pak Safari hadir di awal pembukaan yang tadi kan udah mulai nih nanya udah ketika situasi memanas. Nah sambutan Pak Safari malah mendinginkan ketika beliau sampai menyapa langsung Pak Ferry selamat ulang tahun Kakanda. Oh gitu. Iya, Oke. kebetulan ulang tahunnya incumbent. Oh siap. Iya, nah udah. Terus karena itu pandangan Pak Likai, kita tahu ya Pak Likai. Saya salut sekali apresiasi. Juga dia bisa berdiri maksudnya netral, menjaga netralitasnya. Sebagai pimpinan rapat memang netral pada saat itu menjalankan tugas memposisikan diri sebagai ketua komisi. Betul, ketua komisi. Okay. Jadi sama Pak Likai kita dikasih kesempatan berbicara beberapa teman dan memang di sini ada yang salah. Jadi kecenderungan mungkin memang teman-teman itu dari dengar pendapat RDP langsung itu jadi kayak bukan menyudutkan, memang kenyataannya begitu. Salah yang dibuat sama Pak Lurah. Nah mungkin karena merasa tersudutkan, bukan tersudutkan, aturan yang dibuat juga salah, menyalahi Perwako, bukan salah, menyalahi dari Perwako ini tadi. Ada kopiannya tapi nggak bawa tadi, lupa. Karena menurut informasi yang incumbent ini yang merasa tersudutkan ya. Iya itu dia bilang karena sebelum tersudutkan. terjadinya, mohon maaf Kak, sebelum terjadinya lempar-lemparan mic nih sudah mulai nih. Ya jadi gini, jadi kan gitu tadi dia merasa kan semua bertanya dengan kapasitas diberi kesempatan untuk bertanya langsung. Sebelumnya juga udah dikasih kesempatan untuk berbicara, Pak Henry, Pak Ferry. Nah di situ kita bisa menyimpulkan di mana ada awalnya berjalan lah. Iya, jadi memang ada yang tadi miss melanggar tata tertib yang panitia buat itu banyak tidak sesuai dengan Perwako. Nah jadi gini, seandainya nih di Perwako ditulis misalnya untuk calon bisa baca tulis cukup, nggak bisa juga dong panitia buat harus tamat SMA atau minimal pendidikan S1. Masa dia bisa menganulir Perwako? Iya betul. Nah kan? Betul. Nah iya, nah itulah beberapa kita boleh mungkin membuat aturan yang baru. Di tempat lain bisa katanya. Kenapa di tempat kami bisa? Ya di tempat lain mungkin tidak ada permasalahan, ya udah mereka mungkin jalan. Nah ini kan kita ada permasalahan. Acuan kita apa? Perwako. Kita ada Perwako yang mengatur. Nah jadi mungkin karena itu merasa disudutkan ketika waktu itu lagi gilirannya Pak Sarumaha, utusan Sarumaha. Okay. Jadi incumbent membentak meja duluan. Oh gitu. Iya. Nah membentak meja. Ini yang perlu diluruskan. Benar. Seperti apa kan kakak yang betul, hadir di sini? Saya hadir dan juga mungkin itu kan lagi RDP memang terbuka. Beberapa teman-teman wartawan juga ada di sana. Jadi yang pukul meja itu incumbent. Incumbent Memukul meja dahulu. Nah kata Pak Saruma tenang dibalas lagi, dia berbalas lagi gitu. Nah akhirnya ricuh ya. Jadi kericuhan
Karena ini kan kita RDP dan itu juga kita di lembaga yang resmi. Ada tindakan-tindakan seperti itu tuh memang kayaknya di Komisi 1 baru sekali itu terjadi juga. Iya. Tapi begini Kak, karena kan gini, mau tidak mau ini sebuah resiko, karena ini juga udah kejadian. Betul. Ini kan yang dipandang wakil rakyat. Benar. Jadi karena video juga sepotong-potong nih Kak, yang terlihat dewannya nih wakil rakyatnya yang naik ke meja. Iya. Ini sebenarnya kalau kakak sendiri nih sebagai sesama legislatif sudah menyikapi, karena ini kan nggak tahu ya, namanya manusia. Benar. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Nah jadi gini, karena itulah tadi kericuhan terjadi, akhirnya gini, Buya, Pak Safari ini kecewa. Kakak tahu rasa kecewanya beliau seberapa besar gitu. Artinya sama Pak Lurah berkali-kali dicoba mediasi, dicoba dengan jalannya cari jalan keluar, musyawarah mufakat gitu. Nah ini jadi Buya kecewa ini akibat Pak Lurah yang kayak dalam memutuskan itu lambat, tidak bisa memutuskan padahal penguasa wilayah di situ. Jadi kekecewaan itu kayak mana ya, manusia. Saya bukan membenarkan atau apa. Mungkin di situ, mungkin teman-teman tahu kan kayak mana karakternya Buya, apakah Buya sampai difasilitasi di sebelum RDP kayak di sudah. Itu juga nggak diindahkan. Nah, ini teman tahu apakah Buya ini orang yang temperamental? Kalau mungkin kan udah bergaul kan bukan seperti itu. Ya, kita malah kenal Buya, kan, nah itulah ramah. ramah. Tidak pernah marah lah. Bener. Orangnya suka bercanda, cuman disitulah mungkin sebagai manusia khilafnya beliau sampai begitu. Dan saya rasa juga beliau juga sudah menyampaikan kan permohonan maaf beliau khilafnya beliau. Tapi itulah puncanya di situ mungkin ya, sebagai manusia mungkin ketika marah itu kan udah di luar kontrolnya kita, sampai udah puncak sampai naik ke situ, seperti insiden yang terlihat mungkin udah ada di viral kan sekarang. Tapi terlepas dari yang terjadi kayak, nah dalam RDP itu apakah lurah ini masih kekeh tidak mau melakukan pemilihan, tapi ya ini dianggap selesai karena SK sudah keluar. Lurah selalu kalau dibilang siap-siap, dari awal itu siap. Tapi nyatanya nggak dilaksanakan. Nah ketika ditanya apakah Pak Lurah ini siap kembali gitu, ya mungkin karena udah beberapa kali nyoba mediasi sudah dilakukan, beberapa pendekatan juga udah dikasih saran tapi tidak diindahkan. Ya mungkin ya itu ya, apalagi melihat sendiri di depan mata kericuhan, perpecahan. Akibat yang Pak Lurah seharusnya beliau yang terdepan menjaga kenyamanan, ketertiban di wilayahnya. Nah itu tipe ditontonkan sendiri di depan mata kita, inilah yang dikhawatirkan. Yang kita khawatirkan selama ini, nanti benar-benar terjadi perpecahan yang makin gapnya itu makin besar. Nah ini Kak, saya konfirmasi bahwa incumbent ini kan adalah ketua ranting partai. Saya tidak mau sebutkan partainya apa. Tapi menurut informasi seperti itu sampai sekarang. Jadi gini. Nah, apakah dengan kekehan lurah ini, apakah kakak mau menduga ini ada kepentingan politik? Nah, jadi gini ya. Ketika yang tadi kan kakak udah bilang, kakak udah menunjukkan sama lurah di awal tadi ketika di ruangannya ketua komisi 1 udah menunjukkan bukti. Ini loh Pak Lurah udah salah, SK Pak Lurah ini yang incumbent ini anggota partai politik, dan ini ranting, ketua ranting gitu. Kan tanda tanya nih, ada apa sebenarnya? Nah itu setelah itu juga, walaupun kakak dengar juga Pak Camat bilang, oh tidak, sudah mengundurkan diri, tapi yang pertemuan berikutnya. Nah, masalah dia mengundurkan diri itu kan kapan? Ini kita mau bilang berarti SK Pak Lurah ini anulir dong. Karena kan di awal sebelum dia mengundurkan diri, dan mungkin mencalonkan, dia silakan mencalonkan kembali kalau memang kenyataan udah mengundurkan diri. Tapi SK-nya tadi yang kita permasalahkan, nggak bisa dilaksanakan, memang tetap harus laksanakan pemilihan. Nah, mengenai ini
mungkin udah tahu ya, bukan hanya di sini saja, bukan hanya di Galaksi, Ini Pak. kan sering terjadi Hanya konflik-konflik di seperti Komisi 1 itu bertumpuk-tumpuk masalah yang sama. Kebetulan kita di DPRD, jadi sehari sebelum hari sebelumnya itu jadwal kegiatan kita sudah di-share sama sekretariat. Iya, Besok iya. ada apa. Dan semua bisa melihat di situ jadwal Komisi 1 apa, 2 apa, 3, 4. Kita bisa melihat di situ. Selalu yang menjadi permasalahan yang seringnya itu kericuhan, apalagi mendekati, kita tahu ini tahun politik ya, udah Tahun mendekati. politik, iya. Bukan hanya di satu tempat seperti ini. Ya sebenarnya apa sih susahnya kan pemilihan? Ya. Karena sudah ada acuan ya, perwakonya sudah ada. Benar, sini aja netralitas. Hmm. Kalau saya kakak di sini pesan kakak netralitas sebagai Pak Lurah, Pak Camat, ASN. Janganlah berpolitik. Jangan berpolitik praktis, jalankan tugas. Jadi di RDP ini Kak, dari hasil kesimpulan, apa yang direkomendasikan oleh Komisi 1 sendiri? Setahu Kakak? Terkait persoalan Karena, ini. jadi kemarin rekomendasinya karena kan sudah gaduh ya, kebetulan juga sudah jam 12. Waktu itu tetap segera lakukan juga pemilihan. Pemilihan. Iya, Bukan pemilihan ulang. Enggak, tapi pemilihan. pemilihan. Iya. Karena SK tadi itu kan, SK-nya itu cacat secara berdasarkan perwako SK yang dikeluarkan. Apalagi yang di SK kan pengurus partai. Nah itu dia, jadi kecewa juga gini. Ibarat kita nih, ketika pileg ada terjadi permasalahan kan masih dalam banding ke MK proses nih. Masa sih SK kita bisa keluarkan, itu yang disayangkan sama netralitas Pak Lurah di sini dipertanyakan. Permasalahan belum selesai, udah mengeluarkan SK di awal. Iya. Seharusnya clear masalah. Beliau bisa menyelesaikan ini dan tidak mengeluarkan SK karena mengetahui pengurus partai. Benar, itulah seharusnya, itu lagi balik lagi netralitas. Nah, ini kan ada rekomendasi dari Komisi 1 terkait persoalan ini. Nah, kalau hal ini tidak ditindaklanjuti, setahu Kakak nih biasanya, misalnya di Komisi 4, kalau ada rekomendasi tapi tidak diindahkan, langkah apa seperti yang selama ini Kakak tahu tuh? Iya. Apa sih yang dilakukan DPRD? Jadi di DPR itu kalau ada RDP atau apa, kita ini sekedar sebagai mediator, sebagai penengah. Kadang-kadang kan mungkin kayak karena kakak Komisi 4 mungkin bicara di dalam dalam ininya Komisi 4 misalnya ini masalah kecelakaan kerja nih, ada yang menuntut. Nah karena misalnya tunjangan atau hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak didapatkan. Nah, ketika dia mencoba langsung ke perusahaan kan mungkin susah ditemui, susah di ini. Nah, kalau kita sebagai anggota dewan, nah langkah ini kita memanggil perusahaan itu lebih gampang untuk memanggil, dan juga nanti ada stakeholder yang pihak-pihak berkepentingan ada di sana. Mungkin kalau dengan dia, itulah upaya kita sebagai mediator, jadi menyampaikan, mendengarkan, dan nanti berupa rekomendasi. Memang rekomendasi kita ini tidak ada sifatnya memaksa harus, itu tidak ada. Atau kalau nggak melaksanakan nanti ada hukum yang pidana atau apa, penutupan, enggak. Emang hanya rekomendasi. Betul. Nah, atau ada inisiatif mungkin ini kan bawahannya camat, wali kota. Apakah ada langkah pihak DPRD untuk memberikan catatan dan ditujukan ke wali kota terkait perwako yang tidak dijalankan? Nah, itu kembali lagi bukan untuk kapasitas ini, bukan kapasitas kakak, mungkin teman-teman di Komisi 1 yang punya kapasitas. Tapi bisa saja dilakukan. Bisa rekomendasi bisa. Karena ini kan bicaranya berupa rekomendasi. Rekomendasi. Bisa diberikan, itu yang kita bisa memberikan rekomendasi. Dari hasil ADP itu selalunya memang hasilnya, produknya itu berupa rekomendasi. Nah, ini mungkin yang pesan dari Kak Nina untuk semua mungkin, karena kalau bicara pemilihan RT, jangan kan RT pun sekarang lagi sibuk-sibuknya nih di wilayah
berbagai wilayah di Batam ini lagi sibuk-sibuknya dengan pemilihan. Nah, terus menjelang Pilkada 2024, nah, kita takutkan ada asas manfaat dalam pemilihan ini. Ada pesan nggak Kak dengan untuk seluruh nih, bukan hanya di Dapil Kakak, tapi pesan untuk seluruh, termasuk untuk lurah, Iya. maupun panitia. Nah, ini panitia sebenarnya, panitia juga, dan untuk calon-calon nanti, karena semua saya dengar nih ada pergantian. Sampai nggak tahu bulan berapa, tapi ada pergantian RT dan RW. Nah, ada pesan nggak Kak khusus? Ya tadi di awal juga udah bilang, kakak tadi udah sampaikan. Yang permasalahan yang sering terjadi pada saat sekarang ini itu salah satunya ya seperti ini, ada perselisihan ketika pemilihan RT, RW. Nah, di situ juga dipertanyakan netralitas dari Pak Lurah, Pak Camat. Nah, itulah yang menjadi ini, kita jangan sampai, mungkin masih ingat dulu waktu Posyandu. Iya. Zamannya Posyandu waktu itu, beberapa Posyandu, mereka di SK Posyandu itu, gubernur Perwako itu ada selama 5 tahun. Dan bisa diberhentikan, bisa diganti jika syaratnya satu kader tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, terus berpindah domisili. Nah, di situ. Namun yang terjadi yang lalu, belum masa waktu 5 tahun, itu udah ada pergantian SK baru. Oh gitu. Nah, yang seperti ini yang kita tidak mau terjadi, menghindari yang seperti ini terjadi berulang dan sudah menjadi apa ya, kayak udah mengakar, itu nggak mau kita. Ini negara kita negara demokrasi. Iya. Dan semua ada aturan, yang mengatur. Artinya bisa dikatakan pesan kakak ini ya terkait dengan pemilihan rukun tetangga maupun rukun warga, artinya ya ikuti saja acuan di Perwako. Ikuti. Nah, kalau memang nanti tidak dapat merasa nih ketika mencari panitia pemilihan, kurang berimbang, bisa minta dari kelurahan untuk menjadi mengambil alih sebagai panitia pemilihan. Independen lah. Jadi nggak dari sini dari situ, mungkin kan merasa ini yang duduk orang-orangnya si A, orangnya si B, itu kan bisa minta dari kelurahan. Yang saya tegaskan di sini mungkin pesannya, harapan kami juga kembali lagi netralitas. Pak Lurah, Pak Camat sebagai ASN. ASN tidak berpolitik praktis. Ada masukan atau pesan untuk wali kota sendiri terhadap untuk bawahannya nih, yang mungkin tanda kutip tidak mematuhi, tidak menjalankan Perwako? Kakak sebagai legislatif mungkin ingin memberikan masukan terhadap wali kota sendiri, karena ini kan bawahan, bukan bawahannya wakil rakyat. Ya mungkin dengan peristiwa ini saya rasa juga Pak Wali juga sudah mengetahuinya, dan saya harap juga Pak Wali bisa mengambil sikap yang tegas terkait dengan pemilihan yang terjadi, karena kita tahu bukan hanya di perumahan Galaksi Marina ini saja, di beberapa tempat itu sudah banyak pengaduan yang masuk ke kami, sudah banyak. Jangan sampai nanti jadi gini ya, bom ini meledak dikit-dikit ya, nanti jatuhnya lebih dikit-dikit RDP. Benar. Seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Nanti jadi kayak bisul yang ditumpuk-tumpuk pos 11 dia gitu. Artinya kita pengen tenang lah di Batam. Iya, kondusif, supaya juga kita juga ketika kami mempercayakan ketika Pak Wali terpilih menjadi kepala daerah terpilih, apapun itu kan saya udah turun juga, kita ikutin, kita hargai, kita laksanakan, kita dukung, kita support program kepala daerah terpilih supaya demi Batam yang lebih gemilang, lebih maju lagi. Tapi intinya ini kakak ini loh juga dulu tim ses juga kan, ses sekarang juga. koalisi. Jadi artinya koalisi ini, partai. Artinya suara kakak ini terkait persoalan ini artinya tidak ada kepentingan, melainkan menginginkan ini tidak ada kericuan, tidak ada konflik. Betul. Ini harus diluruskan kan, karena takutnya, karena apalagi masuk dalam pemenangan dulu ya.
Ya, kebetulan kan waktu itu juga kan jadi kenalnya sama Pak Henry ini juga terkait waktu itu lagi pilkada. Pilkada ya. Aman, ya Hmm. waktu itu aman Pak Ansar Marlin, aman. Juga waktu itu kita juga koalisi kita turut memenangkan untuk Rudi Amsakar. Dan berdasarkan survei waktu itu Pak Lurahnya Pak Agus di situ masih rendah, suaranya masih di bawah pasangan lainnya, calon lainnya, turun. Oh, kenalnya Pak Henry di situ. Ya turun, saya turun langsung. Jadi perkenalan beberapa tokoh di Tanjung Riau. Terus terang kalau untuk suara sendiri, suara terbanyak kakak itu di Patang Lestari, Kelurahan Patang Lestari. Yang sedikitnya itu salah satunya ya di Tanjung Riau. Oh, gitu. Tapi bukan berarti kita kan, ini suara sedikit dibeda-bedakan. Iya. Tetap semua itu kita sebagai wakilnya mereka. Iya. Artinya semua dikunjungi kan? Semua dikunjungi, semua didatangi. Baik, Kak Nina, terima kasih sudah mampir di Alur Podcast. Kita senang nih. Sebenarnya dadakan juga ya kita undang beliau ini di sini. Jadi, tapi sebelum saya tutup, kesibukannya saat ini? Kesibukan saat ini. Ada reses kah? Oh, sekarang bukan reses, semua kita lagi ini di Banggar. Kebetulan sekali saya juga masuk di Badan Anggaran. Jadi sekarang Banggar ini kan dia lagi untuk ranperda APBD perubahan ini kan di sekarang ini. Lagi menyusun ranperda sama juga menyusun untuk proses untuk penganggaran murni juga 2023. Itu kesibukan sekarang yang ya sih sekarang masih lebih banyak nyitanya itu di badan anggaran. Ya sekarang lagi biasanya memang Banggar itu free-nya itu nanti setelah Januari sampai nanti mulai lagi Agustus, sampai ke belakangnya itu Banggar. Dan sebelum ke sini kan baru selesai paripurna dan membacakan laporan untuk perubahan 2023 hasil. Ini buat teman-teman yang nanti menyaksikan video ini. Nah, ini wakil rakyat bukan nggak kerja, tapi kerja kayak. Oh, kerja. Kita kerja. Kan biasanya ada yang menilai, nggak ada kerja tuh kan. Kesibukan yang lainnya tuh yang paling sibuk, saya rasa juga teman-teman yang paling sibuk Agustusan ya. Nah itu bisa waktu diundang malam puncak kita tetap turun ke masyarakat itu kita turun juga, itu bagian tugas dan kerjaan kita juga melaksanakan kerjaan. Waktu malam puncak saya rasa teman-teman juga mengalami hal yang sama yang di Dewan. Kita dapat undangan dari konstituen itu kakak sampai di rumah kayaknya jam 2:30 malam. Wow. Mulai dari Mbak Daisah jalan 2:30 malam. Udah subuh tuh Kak? Iya udah subuh. Jadi yang terakhir itu Tanjung Riau, daerah Tanjung Riau. Iya. Nah itu udah numpuk, Bu nggak datang gimana? Kita berusaha, saya juga berusaha semampu mungkin untuk tidak mengecewakan para konstituen yang udah mengharapkan kehadiran kita. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sekali lagi saya ucapin Kak Nina sudah walaupun sibuk tapi mau mampir di sini. Semoga next time kita bisa podcast lagi. Iya. Mungkin jangan tema dengan keributan. Benar. Tema bagaimana bisa perempuan di Batam ini berdaya. Nah. Terutama tentang politik. Benar. Karena banyak. Perempuan kan besar juga perannya. Besar. Secara kuantitas lebih besar perempuan loh. Di Batam. Betul. Tapi wakil tidak terwakilkan 30 yang bisa duduk di parlemen. Sosialisasi paling jalan di perempuan. Iya. Karena pas beli sayur pun sosialisasi. Iya. Dan kecenderungan juga bapak-bapak mungkin di Dewan juga percaya yang bisa dipegang, maksudnya yang komitmen itu ibu-ibu. Suara ibu-ibu lebih memegang komitmen. Ibu-ibu selalu terdepan. Nah, iya. Oke, terima kasih Kak ya. Iya Kakak juga ini mengucapkan terima kasih atas undangannya. Jadi di sini bukan mau membela siapapun, hanya memberikan informasi supaya menyeluruh secara kafah, menyeluruh
tidak sepotong-sepotong dan tidak ada maksud apapun di sini selain untuk memberikan informasi yang tadi sebenar-benarnya. Dan harapan kita tidak ada kericuan di tempat Nah, lain benar. maupun yang di Ya, Galaxy mudah-mudahan Park. ini yang terakhir. Insiden seperti ini menjadi hal yang terakhir dan insiden ini menjadikan pelajaran, menjadi pelajaran ke depannya untuk kita semua supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena bakal berefek buruk bagi Batam sendiri. Benar, dan ini juga pasti nanti ini kan udah mau deket tahun politik. Iya. Ini kalau memang kita tidak bisa mengambil sikap, tidak bisa bertindak dengan tegas melalui sikap dalam hal ini, mungkin nanti kakak sebutkan nanti meledak. Ya semoga tidak ada lagi. Iya, mudah-mudahan di sini kita semua saling introspeksi diri. Betul. Nah, semua saling introspeksi diri dan jadikan ini sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan untuk Batam yang lebih baik lagi. Amin. Dan kita bakal next time juga kita akan mengundang Pak Sapari sendiri. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak, sekali ya. lagi Kak Nina. Iya, Semoga sama-sama. next time kita bisa ketemu lagi. Sama-sama. Sehat selalu Kakak dan keluarga. Tetap berjuang. Dan satu nih Kak, biasanya kami sebutkan, tetap menjadi orang baik. Insya Allah, amin ya rabbal Iya. alamin, insya Allah, amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.